Dalam pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi Persatuan Bowling Indonesia Kalimantan Timur yang berlangsung selama 1 hari, tanggal 2 Desember tahun 2023, Rusman Yakub kembali dipercaya oleh 8 pengurus cabang untuk kembali menakodai kepengurusan Persatuan Bowling Indonesia Provinsi Kalimantan Timur selama 4 tahun ke depan, periode tahun 2023 sampai tahun 2027. Rusman mengaku bahwa ia tidak mau jika dipilih lagi menjadi Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Bowling Indonesia Kalimantan Timur. Namun, atas permintaan rekan-rekannya di cabang olahraga bowling tersebut, dan dikarenakan para pengurus cabang juga menginginkan adanya kualitas atlet yang berkesinambungan, maka Rusman menyetujui keinginan para pengurus cabang untuk kembali dipilih menjadi Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Bowling Indonesia Kalimantan Timur periode tahun 2023 sampai tahun 2027. Rusman mengatakan, sebenarnya ia berkeinginan bahwa tahun ini adalah tahun terakhirnya memimpin Persatuan Bowling Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, tapi dikarenakan permintaan dari rekan-rekan, ia juga tidak boleh menghindar. Namun, Rusman memberikan isyarat bahwa kehadirannya kembali memimpin Persatuan Bowling Indonesia Provinsi Kalimantan Timur merupakan hal yang terakhir. Saya sih berharap, ini kan sudah periode saya yang ketiga. Saya sih berharap ada regenerasi ya, ada regenerasi di bowling ini. Tapi teman-teman sepertinya, tapi nanti sambil kita lihat perkembangannya di arena Mosprovnya. Ya, kalau toh pada akhirnya teman-teman juga kembali mempercayakan kepada saya, ya saya tidak boleh juga lari dari tanggung jawab, tidak boleh juga membiarin begitu. Saya tetap harus bertanggung jawab karena biar bagaimanapun bowling ini sudah menjadi bagian integral dari perjalanan karir hidup saya, begitu ya. Jadi saya juga harus bersama-sama dengan teman-teman untuk bagaimana olahraga bowling di Kalimantan Timur ini menjadi olahraga yang yang memiliki tradisi emas. Insyaallah tapi saya sih tetap memberi ruang kepada semua teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman yang berkeinginan memimpin bowling ini, monggo saja. Tapi kalau pada akhirnya teman-teman kembali meminta kepada saya, ya saya tidak bisa mengelak juga dengan hal. Saya kira itu. Meski banyak program yang akan Rusman jalankan ke depannya, namun ambisi besar bagi Rusman dan para pengurus lain adalah meraih 2 medali emas di Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 mendatang. Rusman juga mengakui, untuk dapat mencapai target yang diinginkan, ada 2 persoalan yang harus diatasi di awal tahun 2024 nanti, yakni persoalan pelatih dan intensitas pelatihan. Karena seperti yang diketahui, arena bermain bowling khususnya di Samarinda, sudah tidak ada sejak tahun 2010 lalu. Namun, Rusman juga membeberkan, kedua persoalan ini sudah bisa teratasi pada tahun 2024 nanti, yang mana di tahun 2024 mendatang, arena bermain bowling di Samarinda akan segera dibangun dan diharapkan bisa secepatnya beroperasi, mengingat arena bermain bowling yang bisa dipakai untuk latihan para atlet bowling hanya ada di Balikpapan. Karena menurutnya, jika arena bermain bowling di Samarinda bisa secepatnya terrealisasi, maka hal ini mampu mempercepat serta menambah intensitas latihan bagi para atlet bowling Kalimantan Timur. Rusman kembali menambahkan, peremajaan atlet bowling khusus putra menurutnya, para pengurus cabang mengalami kesulitan, dikarenakan para atlet bowling khusus putra Kalimantan Timur ini, mampu bersaing ketat di Pra-Pekan Olahraga Nasional kemarin. Hal ini tentu saja menjadi tugas penting bagi Rusman, atlet bowling putra yang mana yang akan diberangkatkan nanti ke Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 mendatang.
Oleh karena itu, pihaknya akan melaksanakan seleksi kembali di bulan Januari tahun 2024 nanti. Dan seleksi ini tidak dilakukan hanya sekali, melainkan berulang kali sampai pihaknya benar-benar mendapatkan atlet bowling yang bagus serta solid, untuk dapat diberangkatkan ke Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 mendatang. Sedangkan untuk atlet bowling putri Kalimantan Timur sendiri, Rusman menyadari, masih ada kelemahan untuk dapat merekrut atlet bowling putri. Karena menurutnya, cabang olahraga bowling ini, masuk dalam kategori olahraga kelas menengah ke atas, dan tidak semua pihak bisa masuk ke dalam cabang olahraga bowling ini. Persoalan perekrutan atlet bowling khusus putri ini, menjadi tugas penting bagi pengurus cabang di bawah kepemimpinannya. Hal ini perlu ditingkatkan agar nantinya, di Pekan Olahraga Nasional ke-21, tahun 2024 mendatang, atlet bowling putri Kalimantan Timur, juga bisa meraih hasil yang maksimal. Ya, dan kita punya ambisi besar untuk meraih 2 emas di PON 2024. Maka tadi saya di pembukaan mengungkapkan bahwa kendala terbesar kami ada 2. Pertama soal pelatih. Lalu yang kedua adalah bagaimana intensitas latihan. Nah, tapi yang persoalan kedua ini bisa kita atasi dengan nanti insya Allah Januari dioperasionalkan, sudah beroperasi lintasan yang ada di Samarinda. Nah, yang selama ini sejak 2010 yang lalu lintasan di SCP tutup. Nah, insya Allah 2024 ini lintasan di Samarinda mulai ada dan dibuka. Nah, sehingga ini tentu akan lebih mempercepat dan menambah intensitas latihan bagi para atlet. Lalu yang selanjutnya adalah persoalan kita yang ketiga yang kita hadapi, soal peramajaan atlet. Kalau putra, hari ini malah kita kesusahan untuk menentukan siapa atlet yang akan kita kirim nanti menjadi atlet PON. Maka itu nanti juga ada seleksi di Januari, dan seleksinya tidak sekali. Seleksinya itu beberapa kali yang sudah kita programkan supaya benar-benar melahirkan atlet yang bagus, yang solid begitu ya. Nah, kita ada di atlet putri kelemahan kita soal peremajaan itu, karena memang bowling ini dalam soal merekrut atlet itu agak-agak gampang-gampang susah. Kenapa? Karena memang olahraga bowling ini termasuk olahraga kategori kelas menengah ke atas ya, jadi tidak bisa semua pihak bisa ini. Jadi, maka itu memang memerlukan. Dari Grand Verona Hotel, Samarinda, Rangga Satria melaporkan.